Ketika ketiganya kembali ke guild, Jamil, mantan pemimpin guild, pergi ke arah seorang pria paruhbaya yang sedang menunggu di dekat gerbang hitam. Sutomu, yang berusaha keluar kota untuk istirahat, dihentikan oleh Gam. Ada anggota guild yang akan melihat kita. Tunggu sebentar. Karena itu, Gam berjalan ke resepsi. Ketiganya yang telah terjerat satu sama lain kemarin semuanya berakhir di sana, seperti yang diharapkan Sutomu. Hei, anak keberuntungan, yah, kurasa kau seorang kriminal sekarang. Kau adalah bahan pembicaraan di kota ini. Pasti menyenangkan menjadi begitu populer. Sampah. Sekitar waktu itu, ada cukup banyak orang yang tertawa dan mengacungkan jari mereka ke pesta. Sutomu mengangkat tangannya dan menggelengkan kepalanya pada orang-orang yang menertawakannya begitu Gam menghilang. Salah satu orang meraih dada Sutomu dan tersenyum sinis. Sutomu melepaskan tangan orang itu dan tertawa. Pria itu tercengang. Ah, saya pikir Anda tidak bisa menang melawan penyihir putih. Itu mungkin karena kamu dikuatkan oleh Gam. Saya pikir itu sedikit lebih baik daripada serangga yang mengejar manusia. Sutomu, yang menatap tajam ke arah pria itu, tersenyum miring. Ini adalah orang yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang sekarat di pesta. Ini adalah orang yang akan menipu pendatang baru yang tidak tahu banyak untuk menipu mereka dan mendapat untung. Sutomu memandang rendah dia dari lubuk hatinya. Sutomu tidak pernah memberontak. 3 penyelidik, yang diserang olehnya untuk pertama kalinya dan dimelototi dengan jahat, mundur dengan naluri bertahan. Kemudian, ketika mereka melihat Gam dari resepsi, mereka berpisah dari Sutomu dan bergabung dengan kerumunan. Sutomu, yang menatap bagian belakang guild tanpa ekspresi, menatap Gam, yang baru saja kembali, dengan hangat. Sepertinya kamu terjebak dalam sesuatu. Itu bukan masalah besar. Bagaimana kotanya? Sepertinya ada orang yang terpengaruh oleh artikel itu. Akan lebih baik untuk tidak bertindak sendirian untuk sementara waktu. Petik 2. Ya, itu cukup bagus di belakang sana. Ah, aku ingin mengambil barang bawaanku. Ah, Gam tampak tidak nyaman dengan semua tatapan itu. Gam membisikkan sesuatu kepada salah satu pencari serangga, menyebabkan dia menurunkan pandangannya. Gam membanting kakinya begitu dia menyusul Sutomu. Paparazi di sekitarnya yang menyadari siapa Gam ditarik kembali untuk menghindari masalah. Satu-satunya serangga di sekitar sini adalah mulut mereka. Sayang sekali. Anda tidak bisa pergi kemanapun tanpa suara serangga. Setelah Sutomu mengatakan itu, Gam tertawa sambil menyebarkan udara di sekelilingnya. Sambil berebut masuk dan keluar dari garis pandang orang yang lewat, keduanya mengambil barang bawaan mereka dari penginapan dan check out di resepsi. Kamu dapat menggunakan asrama staf guild sampai artikel diperbaiki. Ah, benarkah? Saya baik-baik saja dengan itu, tetapi apakah itu diizinkan? Petik 2. Yah, tidak apa-apa bagiku untuk tinggal di sini sementara ini. Camil-san mengizinkanku. Anda dapat menggunakan asrama dengan bebas. Petik 2. Itu membantu. Sambil membawa barang bawaan yang tidak muat di tas ajaib, keduanya menuju ke asrama staf guild yang dibangun di sekitar guild. Asrama itu jauh lebih besar daripada yang digunakan oleh Sutomu, dan dibangun dari batu hitam mengkilap, penampilannya membuat orang ragu untuk masuk. Sutomu mengikuti Gam, yang terkejut dan meninggalkan barang bawaannya di salah satu kamar asrama. Setelah memindahkan barang bawaan, mereka sekarang memiliki asrama yang cukup besar untuk keluarga yang terdiri dari 3 orang untuk tumbuh dan hidup. Kamar yang Gam suruh dia gunakan lebih besar dari kamar di penginapan, dengan toilet dan kamar mandi juga. Jika Anda menjadi karyawan guild, Anda akan diizinkan untuk pindah secara gratis. Saat Sutomu mengakui bahwa guild memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dia menghabiskan waktu dan membersihkan ruangan dengan menggunakan alat ajaib. Dia membuka jendela, mengumpulkan debu dengan sapu, dan mengikisnya di luar. Saat-saat seperti ini membuatku bersyukur aku bisa menggunakan skill. Sangat bagus bahwa Tuhan mengundang saya ke tempat di mana saya bisa menggunakan sihir. Sutomu bisa menggunakan skill yang ada di kartu statusnya dengan memakan kekuatan mental, tapi tidak bisa menggunakan sihir, yang menggunakan batu ajaib sebagai medianya. Untuk menggunakan sihir, Anda tidak hanya membutuhkan bakat untuk melakukannya, tetapi juga pengetahuan. Jadi, sebagian besar pengguna sihir adalah bangsawan, yang memiliki kemewahan keduanya. Alat ajaib yang sekarang digunakan Sutomu dibuat sebagai pengganti sihir. Dengan mengembangkan mesin dengan batu ajaib berwarna sebagai inti dan batu ajaib tak berwarna sebagai bahan bakar, itu bisa menciptakan fenomena yang mirip dengan sihir. Di sisi lain,
Keterampilan adalah sesuatu yang dapat digunakan siapa saja dengan membuat dan memperbarui kartu status di ruang bawah tanah yang dikelola oleh Tuhan. Bakat, pengetahuan, dan batu ajaib tidak diperlukan untuk melatih keterampilan. Yang dibutuhkan hanyalah MND. Namun, keterampilan kurang fleksibel daripada sihir. Misalnya, selama Anda memiliki batu ajaib angin, Anda dapat membuat apa saja dari angin sepoi-sepoi hingga tornado, dari angin hangat hingga angin dingin. Tapi keterampilan tidak bisa melakukan itu. Bilah udara yang Sutomu kuasai adalah keterampilan yang menembakkan bilah angin dalam garis lurus, tetapi bilahnya tetaplah bilah, tidak peduli seberapa lemahnya. Jika Anda mencoba menggunakannya untuk menghilangkan debu, kamar Anda akan penuh dengan goresan. Selain itu, ia hanya menembak dalam garis lurus, dan Anda tidak dapat mengubah lintasannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menggunakan kekuatan mental untuk memperkuat dan melemahkan intensitas pedang dan menentukan arah terbangnya. Gam memberi tahu Sutomu bahwa sihir dan keterampilan serupa, tetapi sebenarnya berbeda, dan tidak boleh disatukan. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang mengatakan bahwa di depan para bangsawan dieksekusi, jadi Sutomu ingat untuk menjauh dari para bangsawan. Alat ajaib kayu itu dilap dengan kain bersih dan kering. Itu ditempatkan di rak, menyeka lantai dan dinding dengan air, mengeringkan dirinya sendiri, dan Sutomu duduk di ruangan yang bersih. Ini masih siang, ya. Setelah dibersihkan, Sutomu, agak tidak puas, berbaring di kamar. Cahaya yang masuk melalui jendela masih bersinar. Saya ingin melihat siaran langsung. Di waktu luangnya, dia selalu menonton live streaming Dungeon, atau hanya berkeliling kios-kios di dekat monitor raksasa. Namun, begitu kekacauan itu terjadi, Sutomu tidak bisa melakukannya. Oh, camil baru, jadi saya harus memikirkan kembali taktik saya. Seperti Emi, saya kosong karena saya tidak bisa menerapkan haste secara konsisten. Berbaring di lantai kayu, dia mengeluarkan dokumen dari tas ajaib. Di malam hari, Sutomu dan Gam bergabung dengan Camil di guild dan menuju ke bar populer bernama Tarun Nobo Shitei. Ketika mereka tiba di restoran, yang terkenal dengan hidangan daging yang dipanggang dalam tong anggur besar dan alat oven ajaib, mereka duduk dan ketiganya memulai pertemuan eksplorasi ruang bawah tanah. Apakah kamu bertujuan untuk memecahkan rekor lantai tertinggi yang dicapai? Camil meminta upaya untuk melakukannya dengan petugas yang berlari tanpa sibuk setelah menerima pesanan. Di toko yang bising, Sutomu berteriak sedikit. Camil menanyakan ini pada Sutomu saat pelayan yang menerima pesanan mereka pergi dengan tergesa-gesa. Sutomu sedikit meninggikan suaranya di toko yang bising. Jika tidak, reputasimu tidak akan hilang. Saya sedang berpikir untuk membuat Solid menulis artikel tentang itu, tetapi sepertinya tidak mungkin. Petik 2. Tidak, mungkin jika kita naik ke level 59, kita akan ditampilkan secara konsisten di monitor. Kalau begitu mungkin kita akan kehilangan nama panggilannya. Apakah begitu? Dengan mata terbelalak, Sutomu menoleh ke Gam, dan Gam mengangguk. Pertama, sepertinya pertarunganmu dengan kepiting cangkang diproyeksikan di layar ke-9, dan itu sepertinya efektif, karena hanya ada 3 orang. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang penangkapan bawah tanah telah melakukan upaya tidak akan disebut orang yang beruntung. Petik 2. Tapi sepertinya kata Emi, Shell Club bisa dikalahkan karena keberuntungan. Tidak ada contoh pentungan yang mati begitu ditemukan. Anda hanya harus membuatnya tampak seperti Anda tidak tahu. Petik 2. Pakaian. Bukankah aku bergabung dengan party untuk menghilangkan reputasimu sebagai beruntung? Petik 2, petik 2. Sutomu tersenyum pada Gam, yang tampak seperti dia telah melupakan sesuatu, dan dia mengambil sepotong kecil dendeng dari tumpukan. Camil menurunkan pandangannya sambil menyesuaikan rambut panjangnya dengan ikat rambut. Kepiting cangkang mungkin sedikit kurang. Pesta 3 orang yang mengalahkan kepiting cangkang dari klan tingkat menengah tidak pernah terdengar, dan itu dapat dengan mudah dilakukan oleh 3 orang di klan tingkat atas. Baik. Tentu saja, tapi, jangan tanya, Gar. Waktu berubah. Camil menepuk bahu besar Gam saat dia menggigit dendeng. Dia tidak terlalu yakin, tetapi Camil tetap menghiburnya. Tetapi jika kamu bisa menembus lantai 56, yang dikatakan sebagai dinding antara tingkat menengah dan klan utama, kamu akan bisa mencapai peringkat 1 digit. Saya pikir itu akan menyelesaikannya. Betulkah? Saya mendengar bahwa itu hanya akan melarikan diri dari menghadapi naga api, jadi saya pikir itu tidak baik. Petik 2. Dengan monitor besar yang disebut stand pertama oleh penduduk kota labirin, Sutomu sering mendengar informasi seperti itu karena dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di sana.
Jadi dia berpikir bahwa reputasinya akan tetap sama kecuali dia mengalahkan naga api, yang merupakan bos ngarai. Bukankah itu standar klan? Ini adalah pesta, dan jika itu adalah pesta 3 orang yang melakukannya, itu pasti akan menjadi topik. Lantai 56 akan menjadi tujuan pesta ini. Saya sudah mencapai lantai 58, dan Sutomu tidak berpengalaman dengan Gam dan Emi. Itu masuk akal. Sutomu mengatakan itu setelah petugas toko mengumumkan sesuatu, dan hidangan sup dalam mangkuk besar diletakkan di atas meja bundar. Daging, wortel, dan kentang dimasukkan ke dalam sup putih seperti sup. Sutomu menyerahkannya kepada yang lain. Petugas toko lain, yang menaruh roti di keranjang di tengah, baru saja pergi. Meskipun dia tampak cukup sibuk, Sutomu mulai memasukkan roti keras ke dalam rebusannya. Tapi bukankah kamu ingin mengalahkan naga api? Saya pikir kami memiliki daya tembak Camil untuk itu. Mencoba menenggelamkan roti ke dalam rebusan dengan sendok kayu, Camil membuka mulutnya setelah menatap Sutomu. Hah, apakah Anda akan mengalahkan naga api, yang dikalahkan oleh grup setan merah hanya setelah mereka menggunakan tongkat hitam tingkat atas Anda, dengan pesta improvisasi? Saya awalnya akan pergi dengan Emi, tetapi saya pikir peluang untuk bisa mengalahkannya meningkat dengan Anda. Namun, ada 3 masalah. Petik 2. Sutomu, memakan sedikit daging yang hancur dan roti yang cukup lembut, menghela nafas. Camil menyesuaikan kacamata merahnya dan memelototi Sutomu. Dan itu, yang pertama hanyalah kurangnya kerjasama di antara kami bertiga. Nah, ini akan terpecahkan pada waktunya. Anda tampaknya tidak memikirkan apapun tentang taktik saya. Kedua, tidak ada penyihir hitam atau pemanah di pesta ini, jadi Anda hanya bisa mengandalkan alat magis. Yang ketiga adalah bentuk naga Anda, yang tidak terpengaruh oleh keterampilan dukungan dan keterampilan pemulihan saya, jadi sulit untuk memasukkannya ke dalam taktik saya. Saya harus memikirkan apa yang harus saya lakukan. Tidak ada tentang aku. Tidak juga, Gar. Bukankah perhatianmu hanya tentang mendapatkan peralatan tahan api dan membiasakannya? Saat Sutomu menelan sup kental, Gam melingkarkan kepalanya di sekitar situasi yang membingungkan. Camil, yang melihat Gam seperti ini, menatap Sutomu lagi. Seorang pria beruntung yang memperoleh kekayaan luar biasa dengan menjarah peti harta karun tingkat tertinggi. Setelah itu, dia mengalahkan kepiting cangkang dengan pesta 3 orang dia, Gam, dan Emi. Dan sekarang, dia mencoba mengalahkan naga api, masih belum puas. Pemikiran awalnya adalah bahwa dia setidaknya tidak dilahirkan di kota labirin. Yatim piatu dan Camil telah dilaporkan melakukannya, tetapi apakah seseorang yang bisa menggunakan sihir adalah putra seorang bangsawan di negara lain? Atau seseorang yang mengalahkan penjara bawah tanah di luar? Beberapa dari tebakan itu muncul di benakku. Namun, Camil tidak tertarik dengan asal-usul Sutomu. Sepertinya kamu menarik. Camil menjilat bibirnya dan menatap, dengan mata merah seperti reptil, dan Sutomu bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi. Kamu bisa merasakan